ketika melihat saya dengan Jade ini dan orang bilang ini suami istri betulan atau tidak, ini ataukah ini betulan suami istri, disitulah adilnya Tuhan. Tidak mudah mendapatkan penghasilan 100 lebih di zaman sekarang, di mana banyak sekali hambatan-hambatan. Mungkin sekarang sudah ada resesi, sudah ada inflasi yang begitu besar. Halo sahabat Tuki, bertemu lagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua pada sehat-sehat dan jangan lupa bahagia. Dalam rangka bahagia ini hari, saya kedatangan tamu yang sangat saya idolakan, khususnya untuk di Makassar ini. Dia adalah selebgram, influencer, dan juga konten kreator. Dan kita semua tentu sudah kenal beliau. Namanya Adi Basto. Boska. Bagaimana Pak kabar Pak Adi? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Aduh, alhamdulillah. Sekali nih. Cerah sekali hari ini Pak Adi. Bagaimana tidak cerah Kak kalau biasanya saya diundang ya gelas-gelas kosong jika sekedar penghias ini Kak. Ada kuliah isinya ini Kak. Insya Allah ada isinya. Pak Adi. Iya Kak. Banyak orang mengenal Pak Adi sebagai konten kreator ya. Iya Kak. Influencer. Dan sering sekali viral lah di Makassar ini. Bahkan sampai di Jakarta kami juga tahu semuanya. Tapi ada orang selalu bertanya Pak Adi. Iya. Itu Boska namanya Adi Basto. Bagaimana bisa namanya Adi Basto? Karena sebenarnya nama yang sebenarnya kan seperti yang kita lihat di belakang catatan saya ini, nama Satriadi Mulyadi. Larinya ke Adi Basto. Bagaimana ceritanya itu? Sebenarnya sejarahnya agak panjang kan, tapi saya persingkat saja. Karena kalau panjang juga tidak apa-apa. Banyak yang suka yang panjang. Jangan Kak terlalu panjang. Dingin bisa goreng. Oke. Siap. Iya Kak. Jadi sebenarnya awalnya kami itu Basto itu sebenarnya kepanjangannya Basituaya itu sebenarnya. Oh, Basituaya. Besitua. Iya, Kak. Jadi saya ceritakan sedikit dulu. Jadi ini diambil dari beberapa anak-anak yang bilang kasih nama Basituaya saja. Itu kebetulan hari ada teman-teman Doyo, Jarot, ada influencer juga kan teman-teman. Dia suruh bilang, kayaknya bagus nama kita Basituaya mau. Karena kita berdua, saya dengan beliau Kak Sukri juga namanya. Kalau Sukri itu di luar istana, kalau kita kan di dalam istana. Jadi saya berdua itu hari dikasih nama Basituaya itu Besitua Kak. Filosofinya simpel sekali. Besitua itu biar sekarat apapun, biar tua apa ditanam di tanah apa, kalau dijual masih bisa ditimbang Kak, ada harganya. Jadi walaupun sudah tua, sudah berkarat, masih bisa dijual. Masih bisa dijual. Apalagi ini tidak berkarat dan belum tua, masih muda. Betul-betul akan laku keras ya. Iya. Tetapi namanya kan Satriadi, menjadi Adi. Jadi singkatan itu ya. Iya Kak. Adi Basto jadinya. Iya Kak. Kalau Boska sendiri dari mana itu? Tiba-tiba menjadi Boska. Kalau Boska itu Kak, itu kata-kata yang paling populer dan dipakai sekarang, dan malah orang dari Jakarta mungkin center ini bahasa Boska ini. Iya. Itu asalnya itu dari utara itu. Dari utara ya. Kalau anak utara memang seniman bikin karya, apalagi nih tagline yang bisa mendunia memang. Original dia. Iya. Jadi orang dulu bilang begini Kak. Kalau kau ditutup matamu, kau keliling Makassar, terus kau bisa tahu kau lagi di daerah mana. Bagaimana caranya? Begitu kau masuk di daerah yang ada ramai orang berteriak, Boska, selamat datang, kau ada di wilayah utara. Berada di utara. Iya. Saya dengar Pak Adi juga sering ke daerah utara untuk mendapatkan inspirasi. Iya. Awalnya itu preman salah masuk warkop. Semuanya karya-karya kami yang alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Itu Kak, semua idenya, sumbernya itu dari utara Kak. Iya. Yang populer di utara, teman-teman anak-anak dari utara. Karena saya dulu bergaulnya di daerah sana Kak. Di ujung tanah, ada di Warkop 75 dulu di sana Kak. Di Warkop Eko, di daerah Jalan Irian, situ semua Kak. Saya bergaulnya memang daerah utara Kak. Utara, iya Kak. Original di sana. Original utara. Saya suka di sana karena Makassar sekali. Kalau mau tahu rasa Makassar banget ya utara. Iya. Pak Adi.
ini kan keberhasilan tidak didapatkan dari begitu saja. Butuh waktu, butuh pengalaman, butuh kerja keras. Mungkin kita juga perlu, masih banyak yang ingin mendengarkan. Bagaimana mulai dari masa kecil Pak Adi nih. Boska. Iya. Kalau saya kecil ini Kak, besar di daerah Tamalate. Perumnas Kak. Perumnas. Iya, sekarang itu baru populer namanya daerah Hertasning. Padahal Perumnas di Perumnas dulu ya. Iya. Iya, saya besar di situ Kak. SD, SMP di wilayah Perumnas, SMP, SMA kebetulan karena SMA saya ikut kebetulan bapak dengan ibu saya ini PNS Kak. Iya. Jadi di mana-mana beliau pindah tugas saya ikutlah Kak. Iya. Ikut kemana-mana beliau tugas dan akhirnya sekolah juga selesai SMA di sini. Dan kemudian kuliah juga di UMI Kak. Iya, kalau dari kecil sih sebenarnya ya pergaulannya dari lorong ke lorong Kak. Dari satu tempat ke tempat lain itu gitu Kak, dari dulu. Jadi bergaulnya di semua tempat, kalangan. Semua tempat, iya Kak. Iya. Semua kalangan. Saya bergaul kemana-mana. Saya dulu cari Kak, di mana ada deker. Dulu orang bilang ada deker karena di mana ada deker, disitulah kita bergaul. Karena di situ yang asik cerita Kak. Original memang cerita. Iya Kak. Termasuk cerita-cerita lucu. Cerita lucu semua dari inspirasi situ. juga dari situ. Inspirasinya dari deker semua Kak. Iya, dari deker ya. Iya. Deker. Iya Kak. Ya, sahabat Tuki, dalam catatan saya, Boska ini SD-nya di SD Impres Perumnas ya. Iya Kak. Kemudian SMP N3 Makassar. 13 Kak. SMP 13 ya, kemudian SMA Wahyu Makassar dan di UMI. Saat di UMI kabarnya pernah jadi aktivis HMI juga. Alhamdulillah. Ya pernah Kak. Iya. Jadi kalau di HMI ya kita ini pasukan Romli lah. Jadi Romli. Mungkin perlu ditahu Romli, rombongan liar ya. Yang penting liar-liar kan. Berarti kau jelas warnanya juga. Rombongan liar. Saya sering berhadapan juga dengan Romli soalnya. Iya. Pak Adi, orang mengenal sebagai konten kreator, sebagai selebgram, sebagai influencer dulu kan bersama dengan tadi yang disebutkan Sukri ya. Kak Sukri ya. Dan itu terjadi mungkin 6 tahun lalu begitu ya? Atau 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Itu bisa diceritakan bagaimana bertemu dari awal kemudian memilih untuk mari kita bikin sebagai konten kreator gitu. Bagaimana ceritanya itu? Ini yang menarik sebenarnya Kak. Kalau mau dicerita jadi saya dulu sama Kak Uki ini memang berteman di klub motor Kak. Oh, klub motor. Motor apa dulu itu? Motor Tiger Kak. Tiger. Motor Tiger. Kami berteman. Motor-motor gede itu ya? Motor-motor gede Kak. Gede-gede stay ya Kak. Kalau gede sekali Harley. Iya. Nanti orang bilang ada Harley muka. Gede setengah. Gede setengah Kak. Oke. Iya. Jadi kami berteman di salah satu klub motor Tiger Kak. Itu MTC. Makassar Tiger Club. Nah, dari kedekatan itu hubungan emosional terbangun. Berteman. Lantas kemudian saya bekerja di salah satu tempat hiburan, di beberapa tempat hiburan lah, bukan salah satu. Beberapa tempat hiburan pindah-pindah Kak. Selama saya masih kuliah sampai selesai kuliah di dunia entertain Kak. Dan memegang beberapa outlet cafe. Dari situlah kami selalu ketemu juga, selalu bertemu. Nah, dari situ terbangun emosional juga. Nah, itu sebenarnya semua hanya bercandaan sekelompok komunitas kan. Jadi bercandanya begini Kak, di komunitas kami itu senang bercanda semuanya. Iya. Karena bercanda itu cuman kebetulan pada saat kami bercanda itu ada yang merekam Kak. Padahal semua cuman mau ketawa-ketawa saja. Direkam dan tidak ditahu dia ngupload ke YouTube, ngupload ke Facebook. Ini sejarahnya. Sejarahnya Kak. Tiba-tiba kami melihat itu diupload, kalau saya masih ingat itu siang. Kegiatannya itu siang. Transisinya masih ada jejak digitalnya itu siang hari itulah di rekam. Malam saya heran, kok sudah ratusan ribu viewer ini siapa? Viral udah. Viral Kak. Viral sampai kami ini dikira polisi Kak, padahal bukan, karena kami sering memerankan itu adegan-adegan aparat Kak gitu kan. Mengcapture bagaimana kita melihat teman-teman kita yang kalau di komunitas itu rewas sekali dia Kak. Begitu ketemu polisi, hilang rewanya. Ya begitulah kita coba-coba bikin dalam bentuk komedi dan
tidak disadari. Sampai sekarang pun saya tidak sadar sama Kak Sukri itu, tidak sadar. Kok bisa jadi begini kita jadi diikuti saya, Kak. Jadi awalnya tidak direncanakan ya. Tidak direncanakan. Tapi kapan sudah mulai kita bikin serius ini? Itu hari ada beberapa yang saya bikin sama Kak Sukri itu sebenarnya, Kak. Iya. Pada saat saya bikin itu bersama Kak Sukri, kita melihat, wah, kalau yang pertama ini kebetulan mungkin. Iya. Kita coba dulu yang kedua, bikin sembarang lah. Kak Sukri bilang, bikin begini. Oke, kita bikin begitu. Bikin preman salah masuk warkop. Iya. Kita coba mengadopsi lagi bagaimana kalau bertemu aparat. Orang kalau bertemu aparat kan pasti takut. Begitu juga, Kak. Alhamdulillah, viewernya jauh lebih banyak lagi, Kak. Wah, ini kayaknya nih barang disuka ini. Di utara lah itu, Kak. Di utara. Di utara. Barang disuka ini, Kak. Oke, Delang Koki. Oke, kita bikin lagi nih, bikin lagi lah, Kak. Itu belum Kak, belum sadar di situ. Kami belum sadar. Masih kami anggap itu cuman lucuan-lucuan semata. Kebetulan Ji, mungkin saja yang menonton ini teman-teman tak Ji. Karena Kak Sukri punya banyak teman, saya alhamdulillah juga ada. Mungkin itu Ji, apalagi ditambah dengan adegan polisi, mungkin polisi banyak yang lucu melihat, makanya like atau apakah. Ini biasa Ji. Bikinlah kita di Takalar itu hari kami lagi di sana bikinnya itu. Ada ke acara malam ini, ke kita itu ada ke acara malam ini. Saya ingat itu. Iya, itu lagi lebih banyak lagi, Kak. Wah, kayaknya bisa jadi bisnis ini, kita cari-cari uang dari sini. Dicobalah, Kak. Nah, kebetulan salah satu produk otomotif pertama yang pakai kita itu kebetulan produk motor, Kak. Iya. Pakai Jasata pada saat kita coba dipanggil untuk bermain di salah satu web series Jalan Kote Rasa Keju, Kak. Dari situlah awalnya sebenarnya semuanya terjadi sampai sekarang, Kak. Iya. Itu singkat. Iya. Itu, Kak. Iya. Sahabat Tuki, dalam catatan saya, pengikut atau followers dari Adi Basto ini sudah ratusan ribu. Kalau kita lihat di TikTok ini sudah 596.000 ya. Kemudian di fanpage 710.000 ya. Instagram 77.000, YouTube yang lama yang bersama dengan Sukri itu ya 368.000 dan yang baru 46.000. Sungguh ini bukan hal yang mudah didapatkan. Perlu perjuangan keras. Kita mau tahu bagaimana perjuangannya sampai bisa seperti ini. Sebenarnya yang berjuang itu, Kak, kalau mau ditarik benang merahnya bukan saya, Kak. Yang berjuang itu sebenarnya netizen, kok. Netizen ya, bagaimana ceritanya? Saya angkat topi sekali sama netizen. Kenapa saya bilang perjuangannya netizen? Karena kadang ada karya kami yang mungkin tidak bisa diterima dengan orang luas, Kak. Tapi netizen yang selalu memberikan semangat, netizen yang selalu melawan ketika kami diserang dengan berbagai cara. Makanya sebenarnya ini yang berjuang sebenarnya netizen, Kak. Followers yang berjuang itu sebenarnya. Saya ini cuman beradekan sama Sukri. Sebenarnya yang punya peran penting ini itu netizen semua, Kak. Hebat kita punya Boska ini, sangat merendah. Iya. Jadi semua ini memang sangat berpengaruh dari followers. Tentu kan followers melihat siapa yang harus diikuti. Dan dia mendapatkan tokoh seperti Boska ini. Kabarnya sekarang kan awalnya bersama Sukri. Mungkin perlu juga ditahu teman-teman ini sekarang tidak bersama lagi. Bagaimana ceritanya ini? Sebenarnya dari sisi tidak bersama lagi itu, Kak, tidak bersama dalam berpikir berkarya karena sama-sama kami jalan, Kak. Tapi kalau urusan selalu bersama, saya selalu bersama. Saya selalu bersama beliau dan saya hormat sekali sama beliau. Saya banyak belajar juga dari beliau. Kebetulan sekarang saya bersama berpikir tentang karya sama Jadek Tamrin sekarang. Kebetulan, Kak. Tapi kalau mau dibilang kebersamaan ya kami selalu bersama. Cuman mungkin beda-beda caranya berkarya, Kak. Karena kan biasa tidak sama tempatnya. Ada lain tempatnya di sini, saya lain tempatnya di sini. Tapi kalau di beberapa kesempatan di kegiatan kami sering bertemu, Kak. Tetap bisa berkolaborasi ya. Tetap bisa berkolaborasi, Kak. Mana-mana kami saling mengkritik. Weh, itu anumu itu kayaknya bagusnya begini. Iyo, kau juga ini kayaknya begini. Jadi kami sama-sama saling memberikan ini kayaknya yang konten ini kayaknya bagus ini. Iyo, jadi artinya sama-sama saling memberikan masukan biasa juga. Iya. Kemudian kan ini sering sekali saya melihat tampilan-tampilan terakhir-terakhir ini. Kak. Saya termasuk yang sudah subscribe ya. Kak. Bapak Adi Basto ini Boska.
selalu tampil dengan Ibu Jade Tamrin ya. Iya. Itu kan selalu ditampilkan sebagai suami istri. Suami istri, Kak. Betul, Kak. Ya itu maksudnya suami istri dalam hal yang di medsos apa kenyataan juga seperti itu. Ini yang selalu saya bilang, karena terlihat sangat sangat seperti bukan peran gitu loh. Bagaimana maksudnya? Kalau Kak Uki bilang begitu berarti saya beda-beda tipis nih sama Reza Rahardian. perannya berdua sangat itu sangat baik. Bagaimana itu? Jadi begini, Kak. Sebenarnya Kak Jade itu dulu memang partner mainnya itu Kak Uki. Kak Putri dia klop sekali dapat sekali. Jadi saya dulu ini jadi katalisatornya. Ketika mereka berperan itu saya yang ya kompak-kompai. Begitu mungkin karena kami beda dalam berkarya sekarang. Ya saya lagi sama Jade lagi dalam nah ini adalah apa saya mau jawab apa ini kalau karena ada 11 saya dipanggil tidak pernah saya jawab. Saya tidak mau jawab bahaya orang dalam istana. Kayaknya perlu dijawab karena mereka sangat menunggu ini sebenarnya. Ini netizen kita ini juga pisang goreng menunggu. Silakan sambil kita minum. Aduh, ini menunggu semua ini Pak Boska. Betul-betul kau ya beda ya. Caranya bertanya ya. Orang dalam dengan orang luar beda cara bertanya. Sama-sama kita di luar ini. Tapi saya mewakili netizen. Iya, Kak. Ini soalnya tampilannya sangat baik gitu loh. Iya, Kak. Seperti sesungguhnya real gitu loh. Iya, Kak. Jangan-jangan memang real kan? Saya sebenarnya berharap real, Kak. Iya. Karena siapa sih yang tidak mau? Tapi selalu netizen bilang kalau Adi dengan Jade itu kayak Beauty and the Beast. Ada nyambung, ada filmnya itu. Ada filmnya itu. Jadi, tapi tunggu dulu kan. Iya. Karena ini sangat menarik sekali. Saya suka sekali pertanyaan ini. Disitulah sebenarnya tingkat adilnya Tuhan yang Maha Kuasa, Kak. Bagaimana ini? Karena ketika melihat saya dengan Jade ini dan orang bilang ini suami istri betulan atau tidak ini ataukah ini betulan suami istri, disitulah adilnya Tuhan. Saya berhasil, Kak. Berhasil dalam banyak hal. Biasanya itu kan perempuan yang cantik akan cari yang gagah. Yang materinya bagus, Kak. Artinya mapan lah. Tapi sekarang beda, Kak. Cewek cantik sekarang carinya satu, yang gampang disiksa, Kak. Gampang disiksa? Saya ini kan gampang disiksa, Kak. Tetapi kalau soal ganteng kan tidak jelek juga nih. Ganteng juga kan. Kalau Kak Uki bilang begitu, kayaknya perlu tolong Kak Ano direkam baik-baik supaya orang tahu Jade ini selalu bilang saya jelek. Ini saya bilang orang dalam istana lo bilang Tapi sahabat Uki belum terjawab ya. Belum terjawab. Begitu kita diwawancara sama orang pintar. Tapi kadang-kadang memang sesuatu yang tidak terlalu vulgar divulgarkan itu menjadi sesuatu yang menarik. Ya, itu biarlah menjadi rahasia mereka berdua. Iya. Pak Boska, kita ini senang sekali ya sudah bercerita-cerita. Saya ingin tahu sebenarnya dalam hidup Pak Boska ini ada seseorang yang paling mempengaruhi. Mungkin orang tua atau siapa yang dalam tindakan, dalam pikiran ada sesuatu yang menjadi panutan atau mungkin yang selalu diingat lah kira-kira seperti itu. Kalau saya kalau mau jadi panutan itu sudah pasti saya punya ibu, Kak. Ibu ya. Apa yang paling berkesan? Ibu saya selalu bilang begini, Kak, itu yang saya ingat. Saya tidak terlalu banyak, kalau terlalu banyak saya bilang nanti bilang orang merangkai. Iya. Mama saya pernah bilang begini, Kak, ibu saya pernah bilang, kalau kau tidak ada susah, jangan cari susah. Sampai sekarang itu saya ingat. Kalau tidak ada susahmu sudah, jangan mau cari yang susah. Arti kami seluas yang kau tahu itu. Jadi itu kita terus kubawa, Kak. Jadi happy terus ya. Jangan mencari susah. Kalau tidak ada susahmu jangan dicari. Jadi berhadapan dengan Boska ini ya kita menjadi senang terus. Karena kita sering berhadapan dengan orang baru ketemu sudah susah. Nah, ketemu dengan Boska ini kita jadi senang. Sambil diminum Boska. Alhamdulillah. Akhirnya teh lagi. Pemirsa ada isinya ini nak. Bukan yang biasa. Supaya lebih saya dekat juga mikrofon saya isap. Asli guys ya. Jangan nanti tersinggung teman-temanku. Aduh. Sahabat Uki,
tentu juga ingin mendengarkan dari sisi-sisi keberhasilan, dari sisi apa namanya kesuksesan gitu ya, kalau kita sebut begitu. Karena sahabat Tuki, Boska ini sudah pernah di apa ya namanya istilahnya, dipakai begitu ya, untuk mengendorse kapal pesiar misalnya, bahkan dari luar negeri. Tentu kan keberhasilan itu tidak didapatkan dengan mudah, dan mungkin juga pernah barangkali menghadapi kesulitan atau kesusahan. Mungkin sahabat Tuki juga ingin tahu apakah senang terus atau ada juga sulitnya gitu. Kalau sulitnya Kak, aduh. Ya, supaya anak utara, teman-temanku mengerti, Kak. Iya. Banyak barang yang saya PTG, Kak. Apa itu PTG ya? Pati galang, Kak. Pati galang? Pati galang, kasih gadai, Kak. Beli barang-barang seperti namanya kau. Iya. Saya dulu pernah pati galang macam-macam. Hanya untuk, mau berkarya juga, belajar berkarya, Kak. Susah. Aduh, digadaikan lah ini. Pokoknya tidak dengan mudah didapat ya. Mudah, Kak. Berusaha untuk selalu apa yang ada ini bisa jadi uang. Patigalan dulu deh. Beli ini, beli satu-satu Kak, beli kabelnya dulu, beli kameranya dulu. Beli ini jadi lama Kak. Rental dulu, pinjam dulu. Ya, pinjam teman, numpang di tempat teman. Iya. Begitu Kak. Jadi tidak ada putus asa terus. Tidak ada Kak. Saya bilang dulu sama sama Jade juga sekarang saya bilang, kalau ini barang mau jadi, akan jadi. Kalau tidak jadi, biar sekeras apapun saya kerja, pasti tidak jadi juga. Kalau mau jadi ya, santai saja, jangan bicara pasal besar. Jadi gitu kalau mau jadi. Iya. Gitu juga. Tapi dalam perjalanan itu, dalam catatan saya, apa benar, pernah juga kena, apa ya, tanda kutip, apa ditipu atau dikerjain sama manajer atau apapun juga gitu. Itu pernah dialami enggak itu? Pernah Kak. Iya, bagaimana itu? Bagaimana ceritanya? Jadi suatu waktu kami pernah mempercayakan di seorang teman ya. Iya. Bukan teman lagi, sahabat Kak. Iya. Karena begitu dekat dengan kami untuk mengelola, karena semuanya kami tidak bisa mikir Kak. Iya. Karena alhamdulillah ada beberapa banyak rezeki yang dititipkan untuk kami kelola. Iya. Oke, kita kerja ini. Kerja produk ini, kerja corporate ini. Kami tidak bisa berpikir semua Kak. Jadi kami titipkanlah untuk teman kelola untuk mengatur jadwal sampai di hal yang menerima kontrak, dealing, menyimpan selerinya kami. Nah itu dibawa lari semua, diambil semua yang kami beli dengan susah payah, diambil lah. Aduh langsung kosong, aduh bagaimana mulai lagi. Iya. Pernah semua Kak. Tapi itu tidak membuat berputus asa, tapi terus ya. Iya. Prinsipnya Kak, kita mulai dari nol. Kalau dari nol lagi ya, kita mulai kayak dulu, mulai nol. Begitu lagi dibikin. Bikin lagi Kak. Alhamdulillah. Ya bisa kumpul lagi. Akhirnya kembali lagi. Iya Kak. Itu perjuangan yang tidak gampang gitu ya. Aduh. Iya. Banyak Kak. Banyak susahnya Kak. Iya. Sahabat Tuki, tadi disinggung soal penghasilan atau apa namanya, kontrak-kontrak gitu ya, yang dibawa, sebut dari bawa lari begitu. Kita tahu juga sekarang ini sudah penghasilan sebagai konten kreator seperti ini sudah, orang sebut sekarang sudah ratusan juta untuk Boska. Itu bagaimana itu? Kalau saya lihat kan ada beberapa perusahaan, sebutlah Yamaha, Bolu Rampa, dan lain-lain begitu ya, Bintang. Ini bagaimana manage ini? Karena jangan sampai terjadi lagi yang kayak kemarin. Bagaimana supaya tidak salah lagi nih? Bagaimana? Ya jadi semua kontrolnya satu pintu dulu Kak. Masalah kebijakan, wewenang dengan dealing semua satu pintu. Kemudian aturan dalam teknis itu kami atur berdasarkan job desk-nya masing-masing Kak. Iya. Jadi semua dealnya, bunyi kontrak, dan apa yang ada di perusahaan kami itu semua lewat satu pintu. Supaya itu nanti satu orang yang bertanggung jawab penuh tentang apa saja yang ada di dalam. Setelah itu nanti kemudian ketika kita sudah mengemas semua berapa corporate yang dipegang dengan jumlah kepercayaan dipegang, baru kami bagi sesuai jobnya.
seumpamanya Uul kerja urusan ini ini deadline-nya sampai ini ya, Udin kerjanya ini sampai deadline ini. Nah, Jade pun juga bertugas sekarang untuk mengemas cerita bersama adek gitu, Kak. Jadi tidak semuanya kita pikirkan, Kak. Jadi tidak kocar-kacir, Kak. Mengadopsi yang dia buat Warkop DKI, Kak. Kami selalu baca itu. Warkop DKI cuma 3 orang, tapi bagaimana caranya memanage. Jadi ternyata manage-nya dia 1 orang 1 pintu. Jadi kayak seumpamanya keputusan semua dulu di Dono, dealing-dealing di kasino, dan yang mengatur teknis Indro. Kami berusaha membuat seperti itu dengan kemasan yang jauh lebih kecil, Kak. Gitu, Kak. Jadi walaupun dianggap tapi sudah jadi perusahaan, sudah ada perusahaan yang dibikin. Alhamdulillah, Kak. Kami sekarang CV, Kak, tapi lagi di-upgrade, Kak. Untuk jadi PT. Ya. Oke. Dan apa namanya, akan menjadi lebih profesional lagi begitu ya? Insya Allah, harapan kami sih seperti itu, Kak. Iya. Sahabat Tuki, kita juga ingin tahu ini, apa harapan-harapan ke depan, rencana-rencana ke depan ini. Karena kan sekarang dunia digital ini, media sosial khususnya, itu sudah sangat mendunia begitu ya. Kalau kita lihat Ronaldo sudah sampai 500 juta di Instagram followersnya kan. Nah, saya pikir Bosca juga akan akan bertambah terus seiring waktu. Apa kira-kira yang diimpikan untuk ke depan oleh Bosca ini? Kalau saya, Kak, masalah impian tentang hasil dari kerja ini tidak banyak, Kak. Cuma pengen ya bisa juga ketawa seperti orang lain menikmati karya saya. Saya juga butuh ketawa, Kak. Jadi ya intinya mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang-orang, Kak. Artinya kami ini kan bekerja di publik banyak yang lihat, Kak. Jadi kami berusaha jadi apa yang orang-orang biasa mau, Kak, sedangkan saya dibuat itu kan belum tentu orang semua suka. Betul. Jadi kami selalu belajar apa yang mereka mau sebenarnya. Jadi melakukan riset juga. Riset, Kak. Kami riset itu. Riset ke lapangan ya, fact finding gitu. Kak. Iya, kita riset, kita sering duduk bersama. Malah saya ini sekarang, Kak, punya jadwal, Kak. Sementara ini saya punya jadwal. Pagi itu saya pergi bergaul, Kak. Sebelum siang masuk studio, masuk. Berarti ngopi apa semua? Ketemu teman, ketemu klien, jadi selalu saya sempatkan di pagi hari itu, Kak. Nah, di situ karena di situ itu sebenarnya lagi segar-segarnya. Kadang dengan bercanda begini ngobrol-ngobrol tadi seperti sama Kak Uki, itu bisa lahir ide, Kak. Begitu dicatat-catat lah sedikit-sedikit. Jadi kalau lahir ide harus langsung dieksekusi, Kak. Itu yang dia bilang Tuming. Kebetulan Tuming selalu bilang sama saya seperti itu. Bagaimana? Kanda, kalau ada dipikir langsung dibikin, kan, digaspol. Oh iya, saya banyak belajar dari adinda-adinda saya ini, Tuming Abu. Ya, kalau kita di jurnalis itu jangan menunda-nunda. Betul, Kak. Pada kesempatan pertama lakukan. Ya, itu Kak, ya, betul, sama aja. Kak. Sama, Kak. Iya. Karena kalau kita kelamaan lupa lagi, Kak. Datang lagi ide baru. Ide lama sudah terlupakan. Gitu ya. Iya. Makanya biasanya itu lebih banyak yang menyimpan ide itu di Jade, Kak. Karena dia lebih fresh, lebih cepat ingat, lebih cepat. Kalau saya ini kan banyak pikiranku, Kak. Banyak kemana-mananya lagi. Itu lagi bikin lupa, Kak. Iya. Banyak pikiran, yang penting banyak hasilnya juga, kan? Nah, itu ya harapannya, mudah-mudahan. Amin. Betul. Mungkin yang terakhir, Bosca. Tunggu dulu, ada tertulis Barongko ini, barisan orang kosong. Barisan orang kosong, Kak. Mungkin diartikan dulu ini, apa maksudnya ini Barongko? Jadi saya dulu sama Win, manajernya Tuming Abu, sama Abu sama Tuming, itu kita duduk-duduk dulu pada saat kami dibawa untuk berkunjung. Kebetulan beliau ini yang bawa kami, membuka mata kami, Bapak Haji Sakrudin. Oh, siap. Wakapolri ya, mantan Wakapolri. Beliau ini adalah sosok panutan saya. Dan kalau kami bilang, kami dari hal yang terkecil sampai terbesar, kami berhutang budi sama beliau. Membuka ruang mata kita bahwa kalian ini harus pergi belajar, harus tinggalkan kampung. Belajar kalian, pergi di tempat lain. Beliau bukakan kami ruang untuk ke MD. MD di Jakarta, Kak, yang selama ini kami lihat di televisi, akhirnya kami injak. Beliau yang punya. Pergi belajar lagi, kalian melihat dunia luar. Wah, dari mana dunia luar ini? Kami dengan punya penghasilan segini, kemana? Wah, Bapak bilang, kalian harus pergi belajar. Malah kami ke Hong Kong untuk belajar. Kemana-mana. Wah, luar biasa. Itu yang buka
ruang bergerak kita, bahwa ternyata bumi ini, dunia ini luas. Iya. Kita harus belajar untuk bisa menjadi seperti orang-orang yang pergi ke sana juga. Iya. Ya, jadi Jadi kita- Barongko ini bagaimana Barongko? Barongko ya, dari situ Kak, Iya. kita ngumpul, Iya. kita bilang kita ini bikin apa sebenarnya, sedangkan kita ini tidak punya apa-apa, dan kita ini selalu ndak tahu mau bikin apa. Oh, jadi lahirlah Barongko karena bisa menjadi ciri asal kami di Makassar. Iya. Kue tradisional Barongko. Iya, betul. Barisan orang kosong. Kenapa Barisan dibilang orang kosong. Iya. Kenapa dibilang, kenapa terus berkata barisan orang kosong? Karena saking kosongnya kita, Iya. tidak bisa bikin apa-apa, kita berbuatlah. Kemudian orang menamakan itu perbuatan kita menjadi namanya karya. Karya. Saya kira ini sifat yang sangat tawadu kalau menurut saya. Jadi menganggap ini kita ini kosong. Iya. Hidup ini kan kita kosong semua iya, ini. Iya. Iya. Ada lagi satu nih, Jalan Kote rasa keju yang disinggung tadi. Ini kan ya di mana-mana Jalan Kote itu kan temannya Iya. Lombok ya, Lombok, cabe ya. Iya, Pak. Terus tapi ini rasanya keju. Iya, Kak. Ini apa maksudnya ini nih? Jadi saya coba adopsi yang disampaikan dulu oleh produser saya Iya. di AIM itu, Bang Gobel. Iya. Beliau katakan Jalan Kote rasa keju itu, Jalan Kote juga ini memberikan kode ke orang bahwa Jalan Kote ini asalnya dari Makassar. Jadi karya ini asalnya dari Sulawesi dan Makassar. Oke. Sedangkan rasa kejunya itu pemanisnya. Iya. Artinya begini Kak, dalam film kata beliau itu Hari, bahwa biarpun ini ya mukanya hancur semua yang bermain di sini, tetap ada pemanisnya. Makanya ketika Jalan Kote rasa keju itu Kak, ya banyak juga bidadari di dalamnya. Oh, itulah kejunya. kejunya ya. Yang itu istilahnya. siap. Jalan Kotenya kita Kak. Iya. Kalau Jalan Kote itu sudah isinya sayur-sayur, dilomboki lagi. Iya. Sudah dilomboki, digigit lagi. Pedis lagi. Pedis lagi. Iya. Gitu, Kak. Aduh, Boska. Iya. Ini kan followers sudah cukup banyak ini ya. Iya. Apalagi untuk skala Makassar ini sudah cukup besar. Alhamdulillah. Itu orang bilang kalau follower seperti ini, kalau mau terjun ke politik misalnya, menjadi anggota dewan, karena kan banyak sekarang ini artis-artis, sebutlah selebgram apa semua yang karena banyak followersnya ikut berpartai, akhirnya banyak yang pilih gitu. Apa ada pikiran ke sana nanti? Alhamdulillah Kak, sampai detik ini Kak, Iya. saya tidak mau munafik, saya tidak tahu 2 jam ke depan, Iya. berapa saat kemudian ke depan. Sampai detik ini Alhamdulillah tidak pernah ingin Kak. Iya. Jadi akan terus mengembangkan apa namanya sebagai konten kreator ini ya. Semampu saya Kak. Iya. Iya Kak. Tapi saya kira kalau misalnya nanti ada permintaan dari netizen, Iya. mereka menginginkan ada apa namanya aspirasi mereka di lewat Boska, bagaimana nanti? Itu sulit sekali sebenarnya Kak, Iya. karena saya ini kalau mau dibilang terjun ke dunia politik, saya adalah orang yang awam sekali Kak. Iya. Masih banyak orang yang lebih paham tentang dunia itu dibanding saya Kak. Iya. Saya ini taunya cuman jadi topeng monyet dan jadi badut Kak. Tidak cocok menjadi sebuah figur, Iya. apalagi mewakili suara rakyat dan masyarakat. Kayaknya saya belum pantas. Iya. Boska, Iya. sahabat Uki, apa yang disampaikan tadi Boska memperlihatkan betul bagaimana beliau tetap pada garisnya, bahwa sebagai apa istilahnya ya, sebagai penghibur lah kira-kira tanda kutip Iya, begitu betul, ya, tidak gampang untuk pindah misalnya karena keinginan sesuatu atau ambisi-ambisi tertentu, misalnya mau menjadi politisi misalnya, dia tetap di garisnya sendiri, konsisten. Ini tidak mudah seperti itu, karena biasanya juga memang banyak rayuan-rayuan. Iya. Nah, dalam sebagai selebgram, menjadi konten kreator, menjadi apa seperti ini, sering tidak ada godaan-godaan yang bisa membuat meninggalkan pekerjaan ini. Ada tidak godaan-godaan dari seseorang atau dari kelompok tertentu? Alhamdulillah Kak, nggak tahu ya ini nanti Kak, atau Kak ada yang saya tidak sadari Kak. Iya. Tapi sampai detik ini Kak, semua yang berada di circle Kak, saya selalu mensupport saya untuk ada Iya. di sini Kak. Iya. Itulah yang saya rasa suara yang sebenarnya suara. Iya. Iya, karena untuk menahan kemauan, ego, atau keinginan yang besar itu juga sulit Kak. Itu makanya saya selalu merasa, oh barangkali inilah yang menahan semua Iya. keinginan besar, tetaplah di sini.
Karena Iya. ini saja Kak, kalau menurut saya sudah lebih daripada cukup Kak. Lebih sekali malah daripada cukup. Alhamdulillah. Apalagi yang mau dicari Kak. Iya, iya, Ini iya. sajalah. Betul. Jadi sudah. Iya. Tapi orang kan bilang biasanya kalau kita jangan terlalu cepat puas, harus Iya, terus. iya, betul, itu, Kak. itu, Betul, Kak. Iya. Iya, Masih terus harus terus belajar. Iya terus, Kak, betul. Begitu ya. Sampai hari ini saya masih, enggak apa-apa lah saya sering sebutkan karena memang ini Iya. kenyataan. Sampai hari ini pun saya masih sering bertanya sama teman-teman yang lain. Iya. Karena teman-teman yang lain ini fresh semua Kak. Iya. Mereka ini yang ada di seputaran Sri Lanka, orang hebat-hebat semua Kak. Iya. Pemain konten kreator yang jitu-jitu caranya. Berpikir yang kadang saya, wah bisa juga ya berpikir begitu. Ada Tuming, Iya. Abu, Win, apa segala sesuatu. Semuanya teman-teman, Jade juga. Jadi saya sering selalu belajar ke apa kira-kira sebenarnya. Kenapa mau pelajari ini ya? Padahal sebenarnya kita kan sudah tinggalkan zaman itu. Kita pelajari yang ini lagi. Tapi saya selalu mau pelajari ke apa yang di waktu masa lalu saya tidak tahu. Selalu Iya. saya mau tahu. Jangan sampai ada yang bertanya atau ada yang flashback ke belakang. Saya tidak mengerti Kak. Makanya selama ini saya selalu mau cari tahu Kak. Selalu setiap hal yang sekecil apapun yang terjadi selalu saya mau cari tahu. Sebab akibatnya bagaimana Kak. Gitu. Terus belajar, Belajar gitu ya. terus Kak. Iya, 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 iya. sebabnya. Bagaimana Iya. belajar terus Kak. Iya, dalam catatan saya juga tadi, itu selain video-video, sering juga tampil di film gitu ya. Iya. Seberapa besar kita punya apa namanya porsi waktu untuk video-video, kemudian film-film, termasuk yang bersama tadi siapa, Tuming ya? Iya. Bagaimana Iya. itu? Kalau sama Tuming Abu kami biasa berkonten Kak. Kalau Iya. film kebetulan belum tayang. Film saya yang Jalan Kote Rasa Keju itu Oh Kak. iya. Film belum tayang. Kalau konten biasa ada beberapa kesempatan saya dengan Tuming Abu, Iya. dengan teman-teman lain berkolaborasi. Ada beberapa kesempatan Kak. Untuk membagi waktunya sebenarnya ya lumayan sulit Kak. Karena semua ini konten kreator hebat semua. Iya, iya. Mereka semua punya waktu yang sudah terschedule semua. Iya. Jadi untuk kasih cocok-cocoknya itu butuh waktu lama Butuh Kak. lama, iya. Hari ini kita bisa, dia tidak bisa. Konten kreator lain tidak bisa. Iya. Ini saya lagi bisa, mereka lagi yang tidak Iya, bisa. iya. Mereka bisa, saya lagi yang tidak bisa. Jadi waktu sebenarnya yang jadi anunya Kak. Apalagi nih jadi halangan paling Halangan. besar. Tapi Iya. kan seperti yang disampaikan tadi, soal kolaborasi ini Iya, yang betul-betul dijaga itu ya. Iya Pak. Semua mereka bisa bekerja sama itu, Iya, Kak. mengatur waktu. Iya. Iya. Kolaborasi itu Kak, karena dalam berkolaborasi itu Kak, masing-masing teman-teman punya cita rasa tersendiri. Iya. Karena kalau menurut saya enggak tahu Iya. menurut yang lain. Iya. Kalau menurut saya seni itu kan enggak bisa dipaksakan Kak. Iya. Dia mau syuting sekalipun butuh moodnya yang bagus dulu. Waduh, Iya. biar karyanya sebesar apa kalau mereka enggak bisa bawakan dengan moodnya pasti akan terhalang Kak. Iya. Jadi butuh waktu memang dalam berproses berkolaborasi. Iya. Itu sih kalau dari saya. Iya, Wah, iya. sulit. Tapi harus tetap dilakukan Kak. Betul, Karena betul. hal itulah yang terpenting sekarang, kolaborasi Kak. Iya. 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 Sahabat Uki, untuk mendapatkan penghasilan, orang selalu berpikir bahwa pekerjaan hebat itu yang memakai dasi. Tetapi Boska ini, Anda lihat seperti sekarang cuma memakai baju oblong. Tetapi penghasilannya bisa lebih besar dari orang yang berdasi. Ya, kalau boleh tahu, Ya. sebulan itu bisa sampai berapa pendapatannya? Pendapatan seluruh kotor Kak ya? Iya. Kotor. Ya, Kalau kotor 100-an lebih Kak. 100 lebih. Iya. Alhamdulillah. Tidak mudah mendapatkan penghasilan 100 lebih di zaman sekarang, di mana banyak sekali hambatan-hambatan. Mungkin sekarang sudah ada resesi, sudah ada inflasi yang begitu besar. Sebagian besar itu dari mana penghasilannya itu? Dari ambasador Kak. Dari ambasador, sebagai Iya. ambasador ya. Sebagai ambasador Kak. Iya. Dan itu terus dijaga terus sebagai Dijaga. ambasador, Alhamdulillah Kak. mengatur waktunya. Mengatur waktunya. Iya. Kalau ambasador itu Kak, schedule-nya sudah ada di kantor Kak. Sudah ada di kantor. Iya, jadi tiap bulan schedule-nya sudah ada. Tanggal segini, corporate ini Oke. ini harus selesai, deadline-nya juga sudah jelas. Iya, oke. Jadi yang terschedule itu sudah jelas ada di, biasanya yang
tidak terschedule itu yang datang di perjalanan waktu, Kak. Iya. Umpamanya di bulan ini kita sudah terschedule. Ya mah produk ini, produk ini, produk Iya. ini. Itu terschedule semua tiap bulan. Nah, ada yang biasa masuk di tanggal waktu yang kosong di antara tanggal ini apa untuk produk saya. Itu yang Iya. itu yang datang biasa, Kak, yang belum terschedule. Terschedule. Iya. Iya, sahabat Uki. Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari bincang-bincang saya dengan Boska. Pertama, kita jangan mudah berputus asa, kerja keras terus. Ya, ide-ide harus terus jalan. Kreatif, inovatif ya. Iya, Kak. Jadi menurut saya kalau kita terus melakukan hal yang seperti itu, kita tidak pernah menjadi pecundang. Kita akan menjadi sesuatu yang berarti seperti yang Boska alami sekarang. Saya berharap sahabat Uki juga bisa mengambil manfaat, mendapatkan inspirasi dari apa yang saya lakukan ini dengan berbincang-bincang dengan Boska. Mudah-mudahan ini menjadi pemberi semangat kepada kita bahwa tidak harus sekolah tinggi, tidak harus memakai dasi, tidak harus pandai berbicara dalam politik misalnya, tetapi tekuni apa yang menjadi kekuatanmu. Misalnya saja membuat orang tertawa, itu juga satu kelebihan. Dan itu tidak mudah membuat orang ketawa. Kalau saya nonton satu siaran misalnya, orang akan dibayar kalau bisa membuat dia tertawa. Itu kan artinya bukan hal yang gampang untuk membuat menjadi orang tertawa seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dengan Boska bisa mendapatkan manfaat buat kita semua, dan saya berterima kasih, Pak Boska, Pak Adi Basto, Terima kasih, bisa hadir di sini bersama kita, dan mungkin kita akan bertemu di lain waktu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak Adi. wabarakatuh. Iya, Kak. Terima kasih. Iya, Kak. Silakan kita Iya, minum Kak. dulu. Alhamdulillah.